Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba berbagi dengan format yang lain ya. Kalau biasanya teman-teman mengenal saya sebagai pejuang kode, yang mana hubungan yang saya bagikan biasanya terkait dengan kode, programming, atau khususnya front end development ya, karena saya bergelut di bidang front end web. Kali ini saya coba akan berbincang tentang hal-hal yang ada di kehidupan saya. Sebenarnya saya sudah sering juga berbagi tentang ini, tapi dalam bentuk tulisan, jarang sekali dalam bentuk video. Jadi saya punya blog namanya Pejuang Kode yang mana itu juga sebenarnya isinya nggak melulu tentang programming, tapi banyak tentang keluarga, karir dan sebagainya. Nah, jadi kali ini saya akan coba menyajikan hal yang serupa tapi dengan format yang berbeda. Mungkin saya sebut ini dengan sisi lain ya. Jadi ini sisi lain dari saya, selain dari apa yang mungkin teman-teman sudah kenal sebagai seorang programmer. Nah, saya ingin memulai cerita ini dengan sedikit mengulas tentang buku yang pernah saya baca sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Judul bukunya ini, Prinsip 80-20, The 80-20 Principles. Jadi saya hanya punya versi Kindle-nya, jadi yang saya bisa perlihatkan ini ya, yang sampul bukunya yang versi Kindle. Kenapa saya membuka sesi ini dengan buku ini? Karena kedepannya sisi lain yang akan saya bagikan di episode berikutnya itu insya Allah nggak akan berkutat jauh dari ini. Maksudnya apa yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya sedikit banyak mencerminkan bagaimana cara saya untuk menerapkan apa yang saya pelajari dari buku ini. Jadi buat yang belum familiar dengan teorinya, ini ya, saya mungkin sekilas kasih gambaran ya, apa sih prinsip 80-20 itu. Jadi prinsip 80-20 itu adalah prinsip di mana, ini dia definisi di atasnya ya, jadi sebuah proporsi teori kasar lah ya, rule of thumb. Jadi teori sederhana, rule of thumb is that a small proportion, about 20% of causes, inputs or efforts leads to 80% of results. Jadi sebuah teori sederhana atau penyederhanaan bahwa proporsi yang kecil dari input itu bisa menghasilkan 80% dampak yang diharapkan sebenarnya gitu. Atau kurang lebih di sini juga ada diagramnya, jadi seperti ini ilustrasinya. Jadi di kiri itu ada total input, di kanan ada total output. Ada input, output, sebab akibat, ada usaha dan hasil. Ketiganya mengilustrasikan bahwa minoritas dari usaha yang dilakukan itu ternyata berdampak pada mayoritas hasil yang diperoleh. Nah, di episode kali ini saya akan banyak membahas bagaimana prinsip ini diterapkan, atau mungkin kalau istilahnya mungkin dicocok logikan gitu, dengan apa yang ada di kehidupan nyata. Walaupun sebenarnya mungkin proporsinya nggak pasti 20-80 ya, tapi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara input dan output gitu. Ini juga berarti bahwa kalau kita bekerja 2 kali lebih keras, apakah hasilnya akan 2 kali lebih keras, ya itu juga belum tentu. Jadi tergantung apa yang kita kerjakan, sangat tergantung pada banyak faktor, yang mana prinsip ini tuh membantu kita untuk menentukan atau untuk menyusun strategi mana nih yang kira-kira layak untuk diperjuangkan lebih dibandingkan yang lain gitu. Nah, sebelum masuk ke sana, saya kan ingin membuka mungkin dengan sejarahnya ya, sejarah teori ini. Jadi yang pertama itu kan orang mungkin sering mendengar ini adalah prinsip Pareto, tapi sebenarnya dia bukan satu-satunya orang yang meneliti ini atau menemukan ini. Memang dia yang pertama menemukannya, tapi akhirnya banyak yang belum banyak diterapkan atau baru sebatas teori kasar yang belum dikembangkan gitu. Jadi ada beberapa penemu lain. Jadi salah satunya ada Profesor Ziv di tahun 49, ada Juran Rule yang mulai menerapkannya dalam proses industri di Jepang. Jadi proses quality control industri
di Jepang, yang mana akhirnya berhasil mengancam Amerika, yang mana kita tahu bahwa Jepang sangat maju dengan industrinya. Lalu ya kurang lebih ada beberapa pengembangan dari teori ini yang diajukan oleh yang awalnya memang dicetuskan oleh Pareto. Jadi di sini kita nggak nyebut ini sebagai prinsip Pareto karena sebenarnya ada banyak kredit di sana selain dari Pareto, yaitu beberapa penemu lainnya. Jadi saya mengikuti buku ini aja. Kita sebutkan teorinya sebagai prinsip 80-20 ya, atau 80-20 principles. Nah, saya akan langsung masuk ke bagaimana saya melihat atau bagaimana saya bisa memahami cocok logi dari prinsip ini dengan apa yang saya rasakan di kehidupan saya sehari-hari gitu. Salah satu contoh yang pernah saya baca di buku ini yang masih sangat mengena sampai saat ini adalah bagaimana prinsip kita bagaimana cara kita merawat hubungan dengan orang lain gitu. Jadi bagaimana jadi yang dicontohkan di buku ini adalah ada seseorang yang tidak menikah. Waktu itu ya dia tidak menikah. Terus dia yang melalang buana lah, mungkin kalau sekarang mungkin istilahnya digital nomad ya, tapi nggak tahu dia digital atau enggak. Yang jelas dia punya privilege untuk bisa melalang buana, untuk bisa berkunjung ke puluhan atau bahkan mungkin ratusan kota atau negara, dan dia kenal tuh dengan banyak orang, dan mungkin bukan hanya kenal karena dia dia berbudaya barat ya, jadi melakukan seks bebas dan sebagainya lah gitu. Intinya dia tidak tinggal di satu tempat dan settle dengan struktur sosial yang pada umumnya terjadi, yaitu menikah dan punya anak dan sebagainya gitu. Jadi dia melakukan itu selama beberapa tahun. Nah, saya lupa rinci ceritanya ya, tapi yang jelas ini yang saya ingat sekelas dari yang pernah saya baca beberapa tahun yang lalu. Jadi dia melakukan itu, dan dia merasa, asumsi dia dengan melakukan itu dia bisa mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan yang paripurna di dunia ini, karena dia sudah merasakan semuanya. Dia sudah pernah kemana-mana, dia sudah bertemu dengan banyak orang, sering dapat one night stand. Kalau tahu one night stand, mungkin di Indonesia itu istilahnya cinta satu malam ya. Semalam ketemu cewek, sorenya langsung pergi gitu kan, besoknya paginya langsung pisahan gitu kan. Jadi gaya hidup yang seperti itu ternyata tidak memberikan dia kebahagiaan gitu. Jadi dia masih merasa bahwa ada yang hilang dalam dirinya, ada yang kosong dalam dirinya gitu. Nah, lalu saya lupa titik baliknya apa, tapi akhirnya dia memutuskan untuk tetap tinggal di satu tempat di negaranya. Lalu dia mulai membina hubungan serius dengan seseorang, lalu menikah, punya anak dan sebagainya. Dan dia merasa bahwa justru di sinilah dia bisa menemukan kebahagiaan membina hubungan gitu. Jadi dari berbagai puluhan ratusan orang yang pernah dia kenal, yang pernah dia temui, yang mungkin dia pernah menjalin hubungan juga, baik serius maupun tidak gitu kan. Itu semua itu kebahagiaannya itu tidak seberapa dibandingkan dengan yang membina keluarga ini gitu. Nah, ini salah satu. Nah, di buku ini contoh ini itu digambarkan sebagai salah satu contoh bahwa ternyata 20% hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita itu mempengaruhi 80% kebahagiaan yang kita peroleh dari hubungan-hubungan tersebut gitu. Nah, kalau ini itu sangat relate ya dengan saya, karena saya merasa dari sekian ratus atau sekian ribu orang yang saya pernah ketemu, yang saya kenal, yang saya mungkin kenal hanya di dunia maya, atau bahkan mungkin ketemu di dunia nyata, teman sekolah, teman kuliah dan sebagainya. Pada kenyataannya yang mempengaruhi hidup saya hanya segelintir orang gitu. Dan bahkan di titik puncaknya ya setelah berkeluarga ini, semua orang yang saya kenal itu sebenarnya ya bukan berarti tidak ada dampaknya ke kehidupan saya, tapi 80% atau sebagian besar orang-orang yang saya kenal itu ya hanya mempengaruhi 20% state of mind saya gitu. Jadi hanya mempengaruhi
oh ya mungkin misalnya saya ada konflik atau saya ada hal yang menyenangkan dengan orang lain itu, ya itu hanya mempengaruhi, ya senang lah, tapi senangnya cuma 20% kira-kira gitu. Jadi senangnya cuma sedikit gitu. Dibandingkan dengan keluarga, dengan istri, anak-anak, keluarga terdekat dan sebagainya, orang tua gitu. Dibandingkan dengan mereka yang mana kebahagiaan saya berinteraksi dengan mereka itu bisa menghasilkan 80% kebahagiaan yang membuat saya tergerak untuk melakukan hal positif gitu. Jadi menurut saya ini adalah salah satu bukti nyata ya bahwa prinsip ini itu benar ada dan memang bisa diterapkan di kehidupan, atau bukan diterapkan sebenarnya karena ini kan tidak sengaja diterapkan ya, tapi prinsip ini tuh benar-benar memang terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, dari situ saya coba merefleksikan lagi. Kan di buku ini juga dinyatakan ya, jadi ada 20% input, lalu 80% output gitu kan. Sebenarnya ini tidak pasti angkanya segitu ya, karena kalau di buku ini itu disampaikan bahwa ya proporsinya bisa 65 35, 70 30, 73 25 dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya ini tidak serta-merta mutlak 80-20, tapi intinya ada ketidakseimbangan input dan output. Ketika saya coba refleksikan lagi apa yang kalau tadi kan dalam hal hubungan dengan keluarga dan sebagainya, sekarang saya coba refleksikan hal itu atau prinsip ini terhadap kehidupan saya berkarir. Nah, jadi kalau ada yang belum tahu mungkin ya, ini saya akan sedikit ceritakan ulang. Saya itu lulusnya itu tidak tepat waktu. Jadi biasanya kan lulus S1 kan 4 tahun ya. Jadi saya itu lulusnya 6 tahun lah kira-kira. Dan itu mentok batas waktu studi di ITB waktu itu. Sebenarnya kuliah saya sih nilai saya sih nggak jelek-jelek amat ya. Jadi mata kuliah semua hampir semuanya lulus. Dan ya dengan nilai yang cukup baik lah gitu. Jadi IP ya masih 3,25 lah kayaknya kalau nggak salah. Yang bikin lama itu waktu ngerjain tugas akhir sebenarnya. Jadi ya kalau diingat-ingat juga mungkin sebagian kecil mata kuliah yang saya ambil itu sebenarnya berkontribusi pada sebagian besar masa studi saya gitu, yaitu tugas akhir. Lalu waktu saya kuliah itu saya sebenarnya sempat ada di titik merasa di mana wah kayaknya saya nggak, saya kan kuliah di jurusan teknik informatika ya, dan ada beberapa pilihan karir setelah itu. Jadi ya salah satunya yang jelas adalah melakukan pemrograman atau coding ya, yang di lain sisi mungkin opsi lainnya ya tidak coding tapi mungkin menyentuh ke aspek bisnisnya, perancangan sistem dan sebagainya gitu. Nah sebenarnya saya sempat ada di titik saya merasa nggak terlalu mahir, atau mungkin agak bisa dibilang merasa minder dengan coding ini gitu, karena di ITB itu saya ketemu dengan banyak teman-teman yang jauh lebih jago dalam hal coding dan jadi merasa minder sendiri, akhirnya malah nggak mendalami gitu. Jadi waktu kuliah itu juga saya nggak begitu banyak eksplorasi di dunia itu, nggak ikut proyekan dan sebagainya. Jadi saya fokusnya ya ke kegiatan kemahasiswaan dan lain-lain. Nah, yang membuat saya akhirnya terjun lagi ke coding karena di tahun kelima saya menikah dan alhamdulillah ada kerjaan part time, dan di situ ya mau nggak mau harus coding kan. Terus ternyata ketika saya coding di pekerjaan itu saya udah bisa mulai menemukan lagi manfaatnya lah, menemukan lagi kenikmatan coding itu. Jadi dulu saya sempat suka coding, lalu sempat merasa minder coding, lalu balik lagi saya ingin coding lagi. Nah, yang menarik di sini adalah sebenarnya kalau di kelas balikan ya, yang membuat saya bisa berkarir sejauh ini, termasuk salah satunya mungkin sempat bekerja di Singapura selama 6 tahun, terus sekarang juga dapat pekerjaan remote, itu mungkin porsi materi kuliah atau porsi pelajaran lah yang saya pelajari selama kuliah itu yang berpengaruh ke karir ini sebenarnya hanya 20% gitu.
Tapi ini juga bukan berarti 80%-nya nggak guna ya. Tapi kalau teman-teman pernah dengar prinsip T-shaped programmer ya. Jadi programmer itu atau engineer itu seyogianya punya keahlian yang berbentuk T gini. Jadi dia punya banyak ilmu, punya banyak pengetahuan atau pengalaman di berbagai aspek, yang mana sebagian darinya saya pelajari atau saya dapatkan waktu saya kuliah juga. Nah, itu membantu saya sebagai seorang engineer yang utuh. Nah, tapi bentuk T kan seperti ini ya. Bentuk yang dalamnya ini itu adalah salah satu spesifik atau core keahlian inti yang dimiliki oleh seorang engineer. Dalam hal ini kalau saya berarti fokusnya ke front end ya. Nah, salah satu yang membuat saya waktu itu nggak begitu menikmati coding itu mungkin karena saya belum nemu ini T-nya itu apa gitu. Bentuk apa? Deep-nya core-nya itu mau di mana? Karena semasa kuliah kan saya dipaparkan oleh semua segala jenis aspek dalam dunia teknik informatika ya. Dan begitu bekerja kan terpaksa harus mengerjakan satu, dan di sana saya akhirnya mulai itu mengeksplorasi itu mana yang kira-kira cocok gitu kan. Oh, ini nggak cocok ya, coba yang lain dan sebagainya. Akhirnya yaitu saya mengerjakan waktu itu saya mengerjakan website dan mencoba menyelami itu, mendalami apa yang terjadi di balik kode yang saya tuliskan itu. Dan akhirnya saya jatuh cinta pada front end. Akhirnya memutuskan untuk banting setir dari yang tadinya ngerjain back end ke front end. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi 20% ilmu yang saya tekuni, yaitu front end ini, itu mempengaruhi pada 80% hasil yang saya peroleh, yaitu ya penghasilan finansial yang saya peroleh dan berbagai ini juga ya, termasuk kesenangan juga. Jadi kesenangan saya coding itu, saya lebih suka coding front end daripada back end kan. Jadi bukan berarti nggak pernah coding back end, tapi kalau dalam kerjaan sehari-hari pun saya ya kadang ada lah beberapa kerjaan back end, tapi itu hanya sedikit. Dan ketika ngerjain front end, yang front end inilah yang mempengaruhi kebahagiaan saya dalam coding gitu. Jadi itu juga yang membuat saya masih menikmati untuk coding sampai saat ini gitu. Poin penting di sini yang ingin saya tarik adalah sebenarnya bisa dibilang ketidakseimbangan input dan output, atau ketidakseimbangan proporsi antara apa yang kita upayakan dengan hasil yang kita peroleh itu terjadi dalam berbagai lini kehidupan kita. Nah, lantas apakah ini membuat kita tidak perlu melakukan yang 80 itu atau yang sebagian besar itu? Tidak juga, karena tentu sebagian besar itu juga membantu kita untuk mendapatkan gambaran lebih atas, atau intinya untuk melengkapi keseluruhan aspek dalam hidup kita. Misalnya tadi ya, dalam hal hubungan, apakah dengan demikian saya hanya berinteraksi dengan keluarga saya saja? Saya abaikan semua teman-teman saya, semua keluarga jauh dan sebagainya. Ya nggak juga, karena kalau begitu jadinya tetap akan ada kekosongan juga dalam diri kita kan. Kita jadi nggak punya teman dan sebagainya gitu kan, cuma ketemunya sama anak-anak sama istri aja gitu. Jadi tetap itu perlu dilakukan, perlu dikelola ya. Tapi jangan sampai jadi prinsip ini tuh patutnya diterapkan kala kita sudah mulai untuk mengukur kira-kira mana yang harus diutamakan, kira-kira mana yang harus diprioritaskan atau harus difokuskan upayanya gitu. Jadi kalau dihadapkan pilihan antara keluarga dan kerjaan misalnya, atau keluarga dan rekan kerja, keluarga dan teman-teman misalnya, ya tentu kita harus mengutamakan keluarga dulu gitu kan. Karena inilah yang mempengaruhi 80% aspek hidup kita. Termasuk juga dalam pekerjaan ya. Jadi tadi kan saya bilang ya, ilmu yang saya peroleh dari masa kuliah itu hanya 20% yang mempengaruhi karir saya gitu. Tapi bukan berarti yang lain nggak kepake, karena kalau saya nggak tahu yang selain yang front end ini, ya saya nggak bisa jadi engineer yang utuh yang bisa membuat sistem yang reliable gitu dari secara holistik. Dan ya, ada satu aspek lagi yang ingin saya singgung terkait karir ini. Jadi selain 20% saya itu ternyata adalah front end ya. Nah, ternyata 20% hal yang saya lakukan dalam pekerjaan saya sehari-hari itulah yang mempengaruhi 80% kemajuan karir saya gitu. Jadi contohnya seperti ini. Ini agak teknis sih, tapi semoga teman-teman yang nggak
yang nggak paham teknisnya bisa memahami ya. Intinya ketika saya coding front end itu kan ada sebagian, kan kita nggak hanya membuat fitur ya, tapi kita juga bisa menuliskan testing, kita bisa melakukan beberapa improvisasi, belajar teknologi baru kita terapkan di pekerjaan kantor atau di yang lain gitu kan. Nah, saya banyak melakukan hal-hal itu sebenarnya. Jadi selain mengerjakan apa yang diperintahkan oleh atasan atau apa yang diminta oleh tim produk untuk dibuat ya, saya juga selalu berusaha mencari cara bagaimana supaya saya bisa menulis kode dengan lebih baik gitu. Termasuk diantaranya belajar teknologi baru, menuliskan tes dan sebagainya. Dan ternyata upaya-upaya kecil ini yang tadi ya, hanya sebagian kecil atau 20% tadi itu mempengaruhi 80% kemajuan karir saya, yaitu dengan saya menulis tes dengan saya rajin menuliskan tes, kode saya jadi lebih reliable, jadi nggak banyak bugnya. Dengan saya selalu mempelajari teknologi baru, saya jadi bisa selangkah atau 2 langkah lebih maju ketika mengerjakan tugas yang sama di kemudian hari, sehingga jadi lebih produktif. Dengan saya fokus ke beberapa hal yang menurut saya penting untuk dipelajari. Jadi ini, di dunia teknologi itu sangat banyak hal baru. Teman-teman yang front end mungkin udah familiar ya, bahwa ada stigma yang namanya, saya lupa istilahnya, JavaScript fatigue, atau ya JavaScript atau front end fatigue lah. Intinya orang-orang yang belajar JavaScript atau front end itu mereka merasa apa ya, fatigue itu kayak mau pingsan gitu lah ya, atau mungkin merasa apa bahasa Indonesianya ya, bahasa Indonesianya itu ya bisa bilang hampir pingsan lah gitu ya. Jadi hampir pingsan gara-gara belajar front end atau belajar JavaScript. Kenapa? Karena terlalu banyak yang dipelajari. Nah, ini juga di sini saya juga terapkan nih prinsip 80-20 ini. Jadi tidak semua teknologi baru itu harus dilakukan, harus dipelajari dan diterapkan gitu. Karena ya tidak semua teknologi baru juga akan berjaya di dunia karir kita gitu. Dan ya ternyata memang benar bahwa saya bisa tetap mengikuti perkembangan teknologi tanpa harus mempelajari semuanya. Karena kalau harus mempelajari semuanya ya bisa pingsan, saya bisa fatigue gitu. Karena terlalu banyak yang dipelajari. Maka dari itu kita harus, yang saya lakukan adalah saya ya mencoba jeli memilih bidang-bidang mana atau aspek mana atau teknologi mana yang patut untuk dipelajari dan didalami lebih lanjut. Contoh kasusnya mungkin ya seperti yang teman-teman front-end tahu, saya mendalami React ya, dan tergabung juga dalam komunitas React.js Indonesia. Dan ini adalah salah satu bentuk saya ya cukup mendalami salah satu teknologi aja, 20% teknologi yang itu mempengaruhi 80% atau sebagian besar para penulis kode front-end di dunia itu. Dan misalnya ada teknologi baru pun, di React pun juga banyak lagi teknologi baru dan banyak framework dan sebagainya. Saya hanya mempelajari segelintir, mungkin Remix dan Next.js, dan mendalaminya di sana. Dan itu sudah cukup untuk saya menyelesaikan 80% studi kasus yang bisa saya temukan di dunia nyata gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, dari 3 hal ini tadi ya, 3 contoh tadi ya, contoh keluarga, contoh mengembangkan karir, dan termasuk juga contoh belajar front end tadi, itu kita bisa melihat bahwa prinsip ini itu nyata adanya dan tidak dan harus bisa kita manfaatkan dengan bijak. Nah, bagaimana cara memanfaatkannya, ini yang memang kita dituntut untuk lebih jeli sih memang dalam menyelami apa yang kira-kira jadi 20% tadi itu. Bagian 20% mana nih yang memang berdampak ke 80% itu. Dan disinilah letak tantangannya. Jadi mungkin sebagai penutup ya, ya ini buku ini sih kalau dibahas pasti akan sangat panjang. Ini sepertinya udah kepanjangan nih, udah 20 menitan. Titik
yang ingin saya atau poin yang ingin saya jelaskan sebagai kesimpulan di video ini adalah kita harus jeli menerka atau mengakses atau menginspeksi gitu ya. Kira-kira sebagian kecil mana yang mempengaruhi sebagian besar output yang atau dampak yang saya harapkan gitu. Nah, ini berguna bagi teman-teman yang mungkin merasa wah selama ini saya kerja atau saya belajar hasilnya tidak semaksimal yang diharapkan. Mungkin teman-teman salah memilih sebagian kecil itu, atau mungkin teman-teman berusaha melakukan semuanya yang mana itu nggak mungkin juga dilakukan karena sangat banyak ya, karena melampaui kemampuan kita, melampaui waktu yang kita punya, hanya 24 jam sehari. Jadi ya teman-teman harus bisa tuh memilah mana nih sebagian kecil yang sangat penting, sebagian kecil yang berdampak besar pada sebagian besar hasilnya. Dan ini perlu dilatih memang. Jadi mungkin ya lagi-lagi untuk tahu sebagian kecilnya kan harus tahu gambaran umumnya. Jadi kalau yang saya tahu kalau kita baca buku itu kan triknya adalah kita baca awalnya, baca akhirnya. Sehingga kita tahu gambaran umumnya dari buku itu, lalu baru kita mungkin lompat-lompat atau mungkin baca dari awal ke akhir untuk tahu bagaimana pola berpikirnya. Tapi kalau kita hanya punya waktu sedikit untuk menyelesaikan buku itu, ya kita cari nih 20% bagian buku mana yang kira-kira mencakup 80% dari ilmu yang ingin disampaikan di buku itu. Mungkin itu saja. Semoga video yang agak panjang ini bisa bermanfaat. Dan dari sini saya ingin membuka sisi lain dari saya. Kedepannya insya Allah saya akan berbagi lagi tentang sisi lain dari kehidupan saya, yang mana tentunya itu didasarkan pada prinsip 20-80 ini, prinsip 80-20 ini, prinsip di mana sebagian kecil yang saya usahakan atau sebagian kecil yang saya lakukan itu mempengaruhi sebagian besar dampaknya dalam kehidupan saya, mulai dari kehidupan sosial, berkarir, finansial dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.